Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu saya Catur Sasongko di channel YouTube Penerbit Salemba 4. Kali ini saya akan mempresentasikan soal dan pembahasan terkait pengelolaan persediaan atau bahan baku. Ini adalah materi bab 7 pada buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri Catur Sasongko. Nah, nama judul babnya adalah akuntansi biaya bahan baku. Seperti biasa, saya akan jelaskan soalnya dan kemudian pembahasan. Versi lengkap dari video ini dapat Anda dapatkan di e-learning.penerbitsalemba.com, di e-learning akuntansi biaya Firdaus Dunia yang dapat Anda akses dengan cara membeli buku original yang ada stiker hologram dan ada stiker e-learning, atau Anda membeli akses e-learning yang berlaku selama 6 bulan dan dapatkan video pembelajaran, soal dan pembahasan, kemudian soal-soal yang Anda bisa kerjakan mandiri berikut pembahasannya, dan persiapan menghadapi atau tryout menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Toko elektronik XYZ memerlukan suku cadang X 100 unit setiap harinya untuk melayani perbaikan TV pelanggan. Hari kerja perusahaan adalah 360 hari. Biaya pemesanan suku cadang X adalah 200.000 per setiap kali pemesanan. Adapun jumlah suku cadang X yang dipesan setiap kali melakukan pemesanan adalah 400 unit. Biaya penyimpanan persediaan adalah 40.000 per unit persediaan. Jangka waktu pemesanan persediaan atau lead times adalah 3 hari. Kebutuhan maksimum suku cadang X adalah 120 unit per hari. Pertanyaannya pertama adalah, berapakah total biaya pemesanan setahun atau ordering cost? Kemudian, berapakah total biaya penyimpanan persediaan setahun atau carrying cost? Berapakah total biaya pengelolaan persediaan setahun? Kemudian, berapakah economic order quantity? Berapakah total biaya pengelolaan persediaan setahun dengan menggunakan EOQ? Berapakah titik pemesanan kembali atau reorder point? Yang ke-7, berapakah safety stock dan titik pemesanan kembali atau reorder point dengan safety stock atau persediaan pengaman? Kita mulai dengan jawaban yang pertama, total biaya pemesanan setahun atau total ordering cost. Nah, untuk mengetahui kita harus tahu dulu, pertama, jumlah kebutuhan setahun suku cadang X. Ini diperoleh dengan cara jumlah kebutuhan per hari suku cadang X dikali jumlah hari kerja setahun perusahaan. Dari soal kita dapatkan, setiap harinya suku cadang X diperlukan 100 unit dan hari kerjanya 360 hari. Maka total jumlah kebutuhan suku cadang X adalah setahunnya 36.000 unit. Kemudian kita cari berapa kali jumlah pemesanan persediaan suku cadang X dilakukan oleh perusahaan dalam setahun. Jadi kita menghitung frekuensi pemesanan suku cadang X dalam setahun. Nah, ini adalah jumlah kebutuhan suku cadang setahun yang sudah kita peroleh di jawaban sebelumnya, 36.000 unit, dikali jumlah unit yang dipesan setiap kali pemesanan. Setiap kali pesan itu berapa jumlah unit yang dipesan. Nah, itu data dari soal. Nah, ini kita dapatkan 36.000 unit kebutuhan setahun untuk suku cadang X, dan setiap kali pesan itu memesan 400 unit. Maka frekuensi atau banyaknya pemesanan dalam setahun itu adalah 90 kali pemesanan. Nah, berarti total biaya pemesanan setahun itu adalah biaya pemesanan setiap kali pesan dikali frekuensi pemesanan yang sudah kita hitung sebelumnya. Dari soal, setiap kali order itu biayanya 200.000. Dan dalam setahun suku cadang X diorder 90 kali. Maka total biaya pemesanannya adalah 18 juta rupiah. Lanjut ke total biaya penyimpanan setahun. Nah, pertama kita harus cari jumlah rata-rata persediaan yang disimpan. Nah, jumlah rata-rata persediaan yang disimpan itu adalah jumlah yang dipesan setiap kali melakukan pemesanan dibagi 2. Jadi kita kayak menghitung rata-rata ya, bagi 2.
Nah, dari soal, setiap kali pemesanan itu adalah 400 unit. Kita bagi 2, maka jumlah rata-rata persediaan yang disimpan adalah 200 unit. Total biaya penyimpanan setahun itu adalah biaya penyimpanan rata-rata, biaya penyimpanan persediaan dikali jumlah persediaan yang disimpan rata-rata setahun. Nah, di sini ya 200.000. Jadi kita dapatkan 40.000 per unit persediaan biaya penyimpanannya, dan persediaan yang disimpan 200 ya dari sini nih. Nah, maka kita dapatkan 8 juta rupiah. Nah, berapa total biaya pengelolaan persediaan? Nah, total biaya pengelolaan persediaan sendiri itu terdiri dari total biaya pemesanan setahun ditambah total biaya penyimpanan setahun. Ya, dari jawaban sebelumnya kita dapatkan total biaya pemesanannya adalah 18 juta, adapun biaya penyimpanannya itu adalah 8 juta. Maka total biaya pengelolaan persediaan dalam setahun untuk suku cadang X itu adalah 26 juta rupiah. Nah, sekarang kita beralih. Berikutnya kita masuk ke EOQ, Economic Order Quantity, yang menentukan berapakah jumlah yang dipesan setiap kali melakukan pemesanan agar biaya pengelolaan persediaan, biaya pemesanan persediaan, dan biaya penyimpanan persediaannya menjadi efisien atau menjadi minim. Nah, EOQ kita perlu data-data sebagai berikut. Permintaan per tahun untuk suku cadang X 36.000. Dari mana? Kembali ya, lihat dari soal 100 per hari kali hari kerjanya 360 hari. Kemudian biaya pemesanan Rp200.000 setiap kali pemesanan dari soal, dan biaya penyimpanan 40.000 per persediaan. Nah, EOQ sendiri formulanya adalah 2 kali kebutuhan setahun, jadi kebutuhannya setahun kan ya, dikali dengan biaya pemesanan, ordering cost, dibagi dengan carrying cost, terus diakarkan 2. Nah, dari data yang ada, berarti akar 2 dari 2 kali kebutuhan setahun 36.000, biaya pemesanan setiap kali pesan 200.000, dan biaya penyimpanan persediaan 40.000 per unit. Kita dapatkan EOQ-nya adalah 600 unit. Berarti setiap kali melakukan pemesanan dengan menggunakan economic order quantity, jumlah yang dipesan adalah 600 unit. Yang 400 unit itu tidak mencapai EOQ. Lanjut sekarang ke reorder point atau titik pemesanan kembali. Titik pemesanan kembali itu adalah jangka waktu persediaan atau lead time. Lead time ini adalah sejak perusahaan pesan ke persediaan ke pemasok sampai persediaannya sampai di perusahaan. Ya, itu lead time. Kali kebutuhan persediaan selama lead time. Ini kebutuhannya tergantung dari lead time. Kalau lead time-nya hitungannya per hari, maka kebutuhannya per hari. Kalau lead time-nya per minggu, kebutuhannya per minggu. Kalau lead time-nya per bulan, kebutuhannya per bulan. Nah, di soal ini, lead time-nya adalah per hari, 4 hari. Jadi sejak perusahaan pesen ke pemasok suku cadang X, sampai suku cadang X tiba di perusahaan, itu perlu waktu 4 hari. Dan setiap hari itu membutuhkan 100 hari untuk suku cadang X. Maka titik pemesanan kembalinya adalah 400 unit. Maksudnya adalah ketika suku cadang X itu sudah mencapai unit yang ada di gudang itu sudah 400 unit, maka perusahaan harus segera pesan kembali. Kalau jumlah persediaan di bawah 400, kemudian perusahaan baru pesan, akan terjadi stock out cost. Dalam artian ketika dibutuhkan suku cadang X untuk reparasi TV, suku cadangnya belum datang. Nah, jadi titik pesanan kembali adalah 400 unit. Nah, berapa titik pemesanan kembali dengan safety stock? Nah, titik pemesanan kembali adalah titik pemesanan kembali yang normal, ya, kebutuhan normal, ditambah persediaan pengaman. Sebelumnya sudah dijelaskan di atas, titik pemesanan kembali adalah 400 unit dan safety stocknya adalah 80 unit. Maka sekarang reorder point dengan safety stock adalah 480 unit. Ketika persediaan turun dan sudah mencapai 480 unit, maka perusahaan segera pesan kembali. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan pengelolaan persediaan yang merupakan materi dari buku Akuntansi Biaya karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan edisi 5 bab 7.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.